Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah dari bab 7 tentang debat. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengarkan debat? Atau kalian pernah ikut serta dalam debat? Kalau kalian pernah mendengar atau ikut serta di dalam situasi debat, di manakah kalian pernah mendengar debat dan melakukannya? Nah, debat dapat kalian lihat atau tonton di siaran televisi, YouTube, dan di sosial media lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat pengertian debat di sini. Nah, debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah ataupun perbedaan. Debat dalam arti membahas atau bertukar pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Tetapi, debat bukanlah untuk mencari kemenangan semata saja, seperti dalam pertandingan olahraga. Karena berdebat pada dasarnya untuk melatih kemampuan di dalam menyampaikan pendapat disertai alasan logis dan menerima alasan tersebut. Dan juga debat disampaikan dengan cara yang santun serta bertanggung jawab. Jadi, ketika kalian berdebat, tidak hanya sekedar mengutarakan pendapat saja, tetapi haruslah sesuai aturan, apalagi kalau kalian berada di forum umum. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa alasan mengapa orang melakukan kegiatan debat. Yang pertama, meyakinkan orang lain bahwa opini yang disampaikan lebih baik atau lebih terpercaya. Yang kedua, mendengarkan opini atau pendapat orang lain terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, menemukan solusi tepat terhadap suatu masalah. Yang keempat, meyakinkan juri bahwa pendapat dan alasan atau argumen yang dibangun oleh suatu tim lebih kuat daripada argumen lawan dalam pertandingan debat. Nah, yang kelima, mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum serta berlatih berpikir kritis dan analitis dalam membahas masalah. Yang keenam, mendorong pembicara menemukan argumentasi yang lebih kuat atas suatu masalah karena debat tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan atau kompromi seperti dalam diskusi. Nah, yang terakhir, 7. Memutuskan masalah yang beragam atau heterogen dalam parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Sebelum kalian melakukan debat, ada hal yang perlu kalian ketahui. Debat akan terlaksana apabila kelengkapan unsur-unsur debatnya terpenuhi. Nah, di sini unsur-unsur debat ada 9. Kalian bisa lihat. Yang pertama, ada mosi. Mosi ialah topik debat atau permasalahan yang didebatkan. Nah, jadi ketika kalian akan melaksanakan suatu debat, kalian harus memilih topik yang menarik, terkini, dan sedang menjadi pembicaraan masyarakat. Mosi selalu didukung tim pro dan ditentang oleh tim kontra dengan berbagai alasannya. Contohnya dapat kalian lihat di sini, ada yang pertama tentang tindak kriminal dan kekerasan merusak karakter bangsa. Yang kedua, pemerintah tiadakan ujian nasional. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Yang kedua ada tim afirmatif atau pro. Tim ini sebagai pihak yang setuju terhadap mosi atau sering disebut juga sebagai pemerintah government. Nah, tim ini
memiliki 3 tugas. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah yang didebatkan dengan alasan yang jelas dan menyebutkan landasan yang kuat. Penjelasan yang diberikan juga harus memancing perdebatan berikutnya. Yang kedua, memberikan pembatasan cakupan terhadap permasalahan yang didebatkan. Yang ketiga, memberikan argumen atau alasan-alasan yang kuat terhadap mosi tersebut. Seperti itu. Yang ketiga ada tim negatif atau kontra. Biasanya pihak-pihak yang seperti inilah yang sering menentang mosi. Nah, walaupun seperti itu, tim ini juga mempunyai tugas untuk mengklarifikasi masalah yang ditentang mereka tadi. Juga mereka harus menjelaskan mengapa mereka menentang mosi tersebut. Pernyataan mereka bisa berupa 1. Menolak argumen dan permasalahan tim lawan. Yang kedua, menerima argumen atau alasan-alasan dengan meminta alasan bahwa solusi yang ditawarkan tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menerima argumen dengan memberikan pernyataan bahwa solusi yang diberikan hanya menambah masalah baru yang lebih kompleks. Nah, itulah tugas tim negatif atau kontra ini. Yang keempat ada tim netral. Tim ini bisa dia dikatakan tidak pro dan bisa juga dikatakan dia tidak kontra. Seperti itu. Yang kelima ada pembicara. Pembicara ini ada dari anggota setiap tim. Baik itu dari tim afirmatif pro ataupun dari tim negatif kontra. Yang keenam ada moderator. Nah, jadi moderator ini seseorang yang memandu berjalannya debat atau sebuah acara agar mudah untuk dilakukan. Moderator juga bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya. Moderator harus dapat menciptakan ide atau topik baru agar diskusi menjadi lebih hidup dan dinamis. Seperti itu. Yang ketujuh ada pemimpin atau wasit, chairperson. Yang kedelapan ada POI atau point of information. Dan yang terakhir ada penonton atau juri. Nah, itulah unsur-unsur debat yang harus dipenuhi. Demikianlah penjelasan singkat dari Ibu. Sekian dan terima kasih.